Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Wirana dengan NIM 44 2021 002 dengan mata kuliah Aperta dan dosen pengampu Ibu Eka Rizky Mewinda SPI MPI. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang nematoda. Nematoda atau cacing gilik. Nematoda merupakan kelompok cacing yang berada dalam filum Nematoda atau terkadang juga disebut Nemathelminthes. Cacing gilik atau nematoda adalah hewan berbentuk bulat silinder yang memanjang. Kata nematoda berasal dari bahasa Yunani yaitu nematos yang berarti benang atau tambang. Cacing ini berukuran kecil, milimeter sampai 1 meter atau lebih. Untuk dasar nematoda ada dua macam, yaitu pusiform, yaitu bagian tengah tubuh mempunyai diameter yang paling besar, jadi bentuk tubuhnya seperti gelondong. Puliform yaitu dengan diameter tubuh dari anterior sampai posterior sama besar, jadi bentuk tubuhnya seperti benang. Ciri nematoda yaitu yang pertama tubuhnya tripoblastik, yaitu ektodam, mesodam, dan endodam. Permukaan tubuhnya dilapisi kutikula untuk melindungi diri dari enzim pencernaan yang berasal dari inangnya. Memiliki rongga semu atau pseudoxylem, simetri bilateral. Bentuk tubuh cacing gilik meruncing di bagian ujung tubuhnya. Alat kelamin jantan dan betina terpisah atau bersifat gonokoris. Ekor dari individu jantan berbentuk seperti kait, sedangkan yang betina lurus. Tubuh tertutup kutikula, tidak bersegmen. Umumnya hidup sebagai parasit di hewan, manusia, dan tumbuhan. Berikut merupakan gambar dari nematoda dan perbedaan antara nematoda jantan dan betina. Untuk nematoda jantan terlihat lebih kecil dan memiliki kait, sedangkan pada betina jauh lebih besar dari nematoda jantan dan ujung posteriornya lurus runcing. Dan terdapat paring, sistem ekresi, cincin nerve atau nerve ring, terdapat ovari pada nematoda betina, uterus, vulva, anus, dan pada nematoda jantan terdapat sperma duct atau dan lain sebagainya, dan testis. Nematoda tidak memiliki sistem peredaran darah dan respirasi, namun nematoda memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Cacing gilik tidak memiliki organ respirasi khusus. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada hewan ini terjadi melalui kutikula. Sisa nitrogen dan nitrogen juga diekstrakkan dalam bentuk amonia melalui dinding tubuhnya tanpa menggunakan organ yang spesifik. Makanan yang masuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui cairan yang ada di pseudoxylem. Oksigen dan karbon dioksida langsung melalui sistem difusi antara sel-sel tubuh dan lingkungannya. Sistem pencernaan cacing ini telah lengkap, terdiri dari mulut, faring, usus, dan anus. Mulut terdapat pada ujung anterior, sedangkan anus terdapat pada ujung posterior. Bereproduksi secara seksual karena sistem reproduksi bersifat gonokorik, artinya organ reproduksi jantan dan betina pada fertilisasi yaitu secara internal, dan hasil pembuahan lebih 100.000 telur per hari. Dalam lingkungan yang tidak menguntungkan, telur dapat membentuk kestarungi dirinya sendiri. Sistem saraf nematoda mengalir melalui tubuh pada permukaan dorsal, perut, dan lateral, dan terletak di bawah kutikula di antara sel-sel otot. Sel saraf tulang belakang bertanggung jawab untuk kontrol motorik, lateral untuk kontrol sensorik, dan ventral untuk menggabungkan kedua fungsi tersebut. Sistem saraf adalah satu-satunya tempat di tubuh nematoda di tempat silia ditemukan. Silia ini semuanya diam dan memiliki fungsi sensorik. Di ujung anterior, mereka bercabang dan membentuk saraf melingkar padat yang mengelilingi paring. Cincin saraf ini bertindak sebagai otak. Tahap-tahap pertumbuhan nematoda yaitu yang pertama dari telur, kedua juvenil. Tahap pertama yaitu perkembangan masih dalam telur dan terjadi molting pertama. Juvenil tahap kedua yaitu menetas dari telur dan terjadi molting kedua. Juvenil tahap ketiga yaitu molting ketiga. Juvenil tahap keempat yaitu terjadi molting keempat, dan dewasa yaitu mampu menghasilkan sperma dan ovum. Regenerasi yang dilakukan oleh nematoda sangat terbatas, misalnya hanya beberapa segmen saja dari bagian anterior yang dapat dibentuk, dan jumlah segmen ini tergantung pada spesies. Dan apabila dilakukan di belakang segmen genital, maka segmen yang terbentuk hanya 4 atau 5 segmen saja ke arah anterior yang terbentuk, dan alat genital yang ikut terpotong tidak
pernah diperbarui. Dan regenerasi yang terjadi ini adalah epimorfis, yaitu dijumpai pada hewan yang tingkat tinggi. Beberapa nematoda yang menjadi parasit pada manusia, yang pertama yaitu Ascaris lumbricoides, yaitu cacing perut. Kedua yaitu Ancylostoma duodenale dan Necator americanus, yaitu cacing tambang. Oxyuris vermicularis, yaitu cacing kremi. Wuchereria buncropti, yaitu cacing rambut. Dan Trichinella spiralis, penyebab penyakit trichinosis. Dan ini merupakan contoh gambar dari parasit nematoda. Yang pertama yaitu Ascaris, yang kedua yaitu Necator americanus, keempat yaitu Wuchereria buncropti, dan yang terakhir yaitu Brugia malayi. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.